Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan 12 muridnya, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 13b sampai 15. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah di antara kita hafal ke-12 nama rasul atau murid Tuhan Yesus? Pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh seorang katekis atau pendidik agama Kristen atau Katolik kepada anak didik mereka. Bolehlah kalau saya hari ini menanyakan hal yang sama kepadamu. Saya pastikan kalau Anda kenal dengan Yudas Iskariot, sebab dia yang mengkhianati Yesus. Anda juga pasti tahu dengan Petrus, sebab dia yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Anda tentu kenal beberapa nama murid yang lain. Ada 3 nama penting yang sering disebutkan dalam Injil bersama-sama, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini sering disebut gereja sebagai 3 sosok penting yang berada dekat dengan Yesus dalam berbagai kesempatan. Sekarang, kalau tanya sekali lagi, apakah masih ada nama lain yang bisa Anda sebutkan dari nama 12 murid Tuhan Yesus? Mungkin nama mereka adalah nama Anda. Filipus, misalnya, Matius, Thomas, atau yang lain. Orang-orang ini dikehendaki oleh Tuhan Yesus setelah ia berdoa di atas bukit untuk berbicara dengan Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan dalam perikop Injil yang diwartakan oleh gereja hari ini. Meskipun terkesan datar-datar saja, saya ingin kita memperhatikan beberapa kata kunci yang digunakan penginjil Markus pada pewartaannya. Mereka itu ditetapkan oleh Yesus untuk menyertainya, untuk diutus mewartakan Injil, dan untuk menerima kuasa agar mereka dapat mengusir setan-setan. 12 murid ini bukan asal kobot saja, tetapi sudah terseleksi oleh Yesus dari sebegitu banyak orang yang mengikuti dia kemana-mana. Ada yang sudah tua dan berkeluarga seperti Petrus. Ada yang sangat muda seperti Yohanes. Ada dari latar belakang nelayan. Ada juga dari kalangan pemungut cukai, Lewi, atau disebut juga Matius. Ada juga seorang yang tak terduga sepak terjangnya, seperti Yudas Iskariot. Juga ada Thomas yang sangat kuat pendiriannya dan tidak mudah dibuat percaya kalau hal itu hanya kata orang. Dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang beragam, inilah Tuhan Yesus menetapkan ke-12 muridnya itu. Saudara-saudari terkasih, mari kita telaah maksud Tuhan Yesus menetapkan 12 orang muridnya tersebut. Pertama, ia menghendaki supaya mereka menyertai dia dalam karya pastoral
atau pelayanannya di antara orang-orang Yahudi dan orang banyak lainnya seperti orang Samaria dan mereka yang berasal dari Tirus dan Sidon. Mereka disertakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya supaya mereka tidak hanya mendengar dari kata orang, tetapi mereka harus mengalami secara langsung apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Pengalaman melayani bersama Yesus inilah yang akan membentuk kepribadian mereka tentang jati diri seorang hamba Tuhan yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mereka harus mengalami secara langsung bagaimana Yesus peduli dan berbelas kasih kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan, yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang mati, dan yang dikucilkan dari pergaulan umum karena kusta, penyakit yang diderita mereka. Entah karena mereka dicap sebagai orang berdosa, seperti para pelacur dan pemungut cukai. Dari pengalaman hidup bersama dengan Yesus ini, mereka akan diutus mewartakan Injil, kabar sukacita seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan Yesus menghendaki mereka juga memiliki kuasa seperti yang dipunyainya, yaitu mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita petik dari pewartaan liturgi gereja hari ini? Bahwa Tuhan Yesus menetapkan pilihannya dengan pertimbangan yang sangat serius. Ia melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dialah yang melayakkan setiap orang dari muridnya untuk menjadi orang dekat dan terpilih bagi dirinya. Dia tidak memilih seseorang karena kata orang, melainkan menurut ketetapannya yang didoakannya bersama Bapaknya. Bahwa kemudian dia harus mendidik mereka dengan susah payah, itu memang tanggung jawabnya sebagai seorang guru, bahwa ada yang kemudian berkhianat kepadanya. Itulah proses yang terjadi pada orang yang seharusnya belajar setia pada komitmennya. Dari ke-12 murid ini, kita belajar tentang arti menjadi pengikut Yesus yang setia, selalu berusaha dekat dan mendekat pada Yesus dengan mendengarkan firman-Nya agar kita dibentuk dan didewasakan. Bahwa ada saja orang yang akhirnya memutuskan tidak setia pada Yesus, itu bukan urusan kita. Tuhan Yesus mau kita terus-menerus belajar menjadi murid yang baik, yang mendengarkan didikan gurunya dan melakukan juga apa yang dicontohkannya. Tuhan Yesus mau kita menjadi mitra dalam karya pelayanannya dan supaya kita hanya setia kepada Dia. Apakah aku menyadari bahwa aku dipilih Tuhan untuk setia dan melayani Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami tahu bahwa Tuhan Yesus menghendaki kami menjadi pengikut-Nya yang baik dan setia, mendengarkan Dia dan bersekutu dengannya. Bantulah kami mengandalkan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.